Semua anggota keluarga Bok memiliki kekuatan luar biasa. Misalnya Manhem, ia dapat meramalkan masa depan melalui mimpi. Sementara anaknya Donghi memiliki kemampuan terbang. Ayah Ina yaitu Bok Gwiju bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Namun saat ini keluarga mereka tidak dapat menggunakan kekuatannya. Manhem menderita insomnia parah. Donghi tidak bisa terbang karena badannya terlalu berat. Dan Gwiju tidak dapat kembali ke masa lalu karena depresi setelah kehilangan istrinya 7 tahun yang lalu. Sedangkan Ina, anak Gwiju, masih SMP sehingga dia belum mengetahui apa kekuatannya. Suatu hari seluruh keluarga pergi ke tebing dekat laut untuk mencoba mengembalikan kekuatan mereka, tetapi usaha mereka gagal. Gwiju yang frustasi tiba-tiba berada di laut. Untungnya seorang gadis pemberani melompat untuk menyelamatkannya. Setelah mereka berhasil sampai ke daratan, Gwiju mengira gadis itu adalah mendiang istrinya. Dia langsung memeluk gadis itu dan pingsan. Semua anggota keluarga Bok segera membawanya ke rumah sakit dan untungnya dia baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Manhem pergi ke sebuah tempat pijat untuk mencoba mengatasi insomnianya. Dia bahkan menawarkan hadiah 100.000 won kepada siapa saja yang bisa membuatnya tidur. Namun tidak ada seorang pun yang bersedia menerima tantangan itu, kecuali seorang karyawan baru bernama Do Dahe. Sebelum memulai, Dahe menawarkan secangkir teh herbal kepadanya dan menjelaskan bahwa teh itu bagus untuk membantu tidur. Setelah itu Dahe memulai sesi pijat. Berkat keterampilannya, Nyonya Manhem akhirnya bisa tidur nyenyak. Ketika bangun, dia merasa sangat puas dan memberikan hadiah yang dijanjikan kepada Dahe. Saat melihat wajah Dahe lebih dekat, dia menyadari bahwa dia adalah gadis yang menyelamatkan Gwiju dari laut. Penuh rasa syukur, dia pun menawarkan lebih banyak uang, tetapi Dahe menolak. Sebagai gantinya, Nyonya Manhem mengundang Dahe untuk datang ke rumahnya untuk sesi pijat lanjutan. Ketika Dahe datang ke rumah keluarga Bok, dia terkesan dengan kemewahan rumah itu. Sementara itu, Gwiju masih terjebak dalam depresi dan kecanduan alkohol. Saat melihat Dahe di dapur membuatkan teh herbal, Gwiju tetap bersikap dingin meskipun dia tahu bahwa dia adalah orang yang menyelamatkannya. Namun, Nyonya Manhem terus merasa berutang budi kepada Dahe dan memintanya untuk tinggal lebih lama di rumah mereka. Dahe yang tampaknya memiliki niat tersembunyi mencampurkan obat ke dalam teh herbal yang dia buat untuk Nyonya Manhem. Sambil memijat, Dahe mulai bercerita tentang masa lalunya yang penuh penderitaan, termasuk kehilangan orang tuanya dan pernikahannya yang selalu gagal. Cerita ini membuat Nyonya Manhem bersimpati, terutama karena dia merasa ada kemiripan antara kesedihan Dahe dan Gwiju. Cerita pun berkembang di antara keluarga Bok dan Dahe. Dengan misteri dan konflik yang perlahan terungkap, Nyonya Manhem berkata bahwa Gwiju menikah saat dia muda, namun sayangnya istrinya meninggal dunia. Sejak saat itu, Gwiju tak bisa melupakan istrinya dan terjebak dalam depresi. Namun berkat Dahe, Nyonya Manhem merasa bahwa Gwiju memiliki kesempatan untuk pulih dan mungkin bisa mendapatkan kembali kekuatan supernya. Dalam tidurnya, dia bermimpi dia melihat Dahe memakai cincin pusaka keluarga Bok. Ketika bangun, dia yakin bahwa Dahe adalah takdir bagi Gwiju. Di sisi lain, Dahe pulang ke rumahnya yang ternyata sangat sederhana. Ternyata Dahe punya sebuah keluarga. Ibunya bekerja sebagai petugas skrab punggung di sauna. Meskipun dia juga seorang penipu, Dahe sendiri memiliki kelemahan. Dia sangat takut pada api. Bahkan memasak mie instan menjadi tantangan besar baginya. Karena takut, dia akhirnya makan mie tersebut dalam keadaan mentah. Sementara itu keluarga Gwiju memiliki sebuah gedung mewah senilai 50 miliar won, di mana Gwiju mengelola sebuah gym. Suatu hari seorang wanita cantik bernama Grace Kang datang melamar sebagai pelatih. Gwiju yang sedang tiduran menerimanya tanpa membaca lamaran tersebut. Donghi, kakak perempuannya, memeriksa lamaran Grace. Dia menemukan bahwa Grace memiliki channel YouTube fitness dengan hampir 300.000 pengikut, sehingga dia menyetujui perekrutan itu. Donghi yang merasa tidak percaya diri dengan berat badannya memiliki insiden memalukan saat kancing celananya terlepas dan mengenai wajah seorang klien. Klien itu marah dan pergi, meninggalkan Donghi merasa sedih. Untuk menghibur diri, dia memberi kue, tetapi kartu kreditnya melebihi limit. Dia terpaksa menggunakan uang yang diberikan oleh Gwiju untuk membeli hadiah ulang tahun anaknya, yaitu Ina.
Pada hari Sabtu, keluarga berkumpul untuk merayakan ulang tahun putri Guiju. Guiju terkejut karena putrinya tidak pernah memiliki pesta ulang tahun sebelumnya. Dahe juga hadir dan Nyonya Manhem secara terbuka menyatakan niatnya untuk menjodohkan Dahe dengan Guiju. Namun kedua anaknya memperingatkan Dahe bahwa keluarga mereka sangat sulit dihadapi. Di tengah pesta, hujan tiba-tiba turun. Nyonya Manhem merasa pusing dan pingsan sehingga dia dilarikan ke rumah sakit. Saat itu Dahe diminta untuk mematikan kompor gas di dapur, tapi ketakutannya kepada api membuatnya ragu. Dia hanya bisa berdiri dan menatap kompor gas yang menyala tersebut. Beruntung, Ina turun dan mematikan kompor tersebut. Dahe hanya sempat mengucapkan terima kasih, tetapi Ina langsung bertanya apa yang ingin Dahe tambahkan ke sup rumput laut itu. Ina mengaku dia melihat Dahe memasukkan sesuatu ke teh. Dahe menjelaskan bahwa itu adalah ekstrak ramuan biasa, tetapi Ina tidak terlalu memperhatikannya dan kembali ke atas. Beberapa saat kemudian, karena mencium aroma sup rumput laut, Ina turun lagi dan melihat Dahe telah menyiapkan makanan untuknya. Awalnya, Ina menolak makan sampai Dahe mencoba duluan. Setelah itu, Ina merasa nyaman dan mulai makan. Sambil makan, Dahe memuji Guiju, membuat Ina mulai merasa simpati kepadanya. Namun Ina memperingatkan Dahe untuk tidak terlibat dengan keluarganya dan mengungkapkan rahasia bahwa keluarganya memiliki kekuatan super yang kini hilang karena penyakit kehidupan modern. Dahe mendengarkan semuanya tetapi menganggap cerita itu hanyalah hayalan anak kecil. Sementara itu Guiju pergi membeli hadiah untuk ulang tahun Ina dan mengunjungi makam istrinya. Di sana dia bertemu orang tua mendiang istrinya dan mempertanyakan mengapa Guiju tidak terluka dalam kecelakaan yang sama. Guiju saat itu tidak bisa menjawab dan memilih diam. Ketika kembali ke rumah, dia menemukan Dahe sedang mencuci piring. Dahe berbagi cerita tentang bagaimana dia menyelamatkan Guiju di laut. Dia melihat bahwa Guiju melompat ke laut bukan untuk bunuh diri, tetapi mengambil boneka kelinci milik seorang anak kecil. Dahe memujinya sebagai pahlawan karena tindakan itu dan mengatakan bahwa Dahe pun menghargai hidupnya sendiri karena seseorang pernah mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Kata-kata Dahe menyentuh hati Guiju, tetapi dia tetap bersikap dingin. Dahe kemudian pulang ke rumahnya dan mendapatkan hadiah dari ibunya berupa segelas air beras atas keberhasilannya berakting. Ternyata keluarga Dahe hidup dari menipu orang lain. Ibunya bekerja sebagai penipu di sebuah sauna dan adik Dahe, Grace Kang, juga terlibat. Mereka mengungkap bahwa kekayaan mereka berasal dari menipu dua mantan suami Dahe melalui klaim kerugian mental dan harta gono gini. Kini target mereka adalah Guiju dan keluarganya. 아니요, 진짜 하나도 기억이 나지 않습니다. Malam itu Guiju mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ina dan memberinya boneka kelinci. Ina langsung menyimpan boneka itu di lemari yang penuh dengan boneka serupa. Melihat itu dia teringat kecelakaan yang terjadi 7 tahun lalu. Guiju pernah memberinya boneka kelinci sebelum perjalanan yang berakhir dengan kecelakaan. Saat Guiju menggunakan kekuatannya untuk kembali ke masa lalu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah apapun dan hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut. Setelah beberapa kali kembali ke masa lalu, Guiju merasa bersalah dan kehilangan kebahagiaannya sendiri, sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Kini dia hanya bisa mengingat kenangan itu dengan rasa penyesalan yang mendalam. Sebenarnya Ina merasa bahwa kelahirannya telah membawa banyak hal buruk bagi keluarga Boh. Oleh karena itu dia merasa tidak pantas menerima hadiah ulang tahun. Itulah sebabnya dia membuang semua boneka kelinci itu sebelum berangkat sekolah. Saat itu Guiju pergi ke mall untuk membeli hadiah baru untuk Ina. Secara diam-diam Dahe mengikutinya dan berpura-pura datang ke mall secara kebetulan. Dia menawarkan bantuan untuk memilih hadiah tetapi Guiju menolak. Ketika Dahe mencoba memegang tangannya, Guiju menghindar hingga tanpa sengaja merobek lengan bajunya. Dengan malu, dia pergi untuk minum bir di dekat sana. Tak lama kemudian, Dahe muncul di hadapannya dengan sepatu yang sebelumnya ditolak oleh Guiju. Dia memohon agar Guiju memberikan sepatu itu kepada Ina. Dengan enggan, Guiju mengambil sepatu itu, meletakkan uang dalam jumlah besar di meja, dan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Sementara Dahe minum bir di mall, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Semua orang berlari panik, tetapi Dahe terlalu takut untuk bergerak. Dia hanya bisa memenggangi kepalanya karena dia fobia api.
Tiba-tiba seseorang menggenggam tangannya. Saat Dahe menoleh, dia sangat terkejut karena itu adalah Gwiju. Meskipun dia berpikir pria itu sudah pulang, namun petugas keamanan kemudian mengumumkan bahwa alarm kebakaran tersebut hanya kesalahan sistem. Ketika Dahe hendak berterima kasih lagi, Gwiju sudah menghilang. Dia merasa bingung dan tidak mengerti mengapa Gwiju tiba-tiba muncul untuk membantunya. Di rumah, Ina menemukan sepatu itu di depan pintu. Dia sangat menyukainya dan tersenyum cerah saat bercermin. Melihat putrinya bahagia, Gwiju merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Nyonya Manhem mengundang lagi Dahe ke gym keluarga mereka. Dia mengatakan bahwa jika Dahe menjadi menantunya, seluruh bangunan itu akan menjadi miliknya. Meskipun Dahe sangat tergoda, dia menahan diri dan berkata bahwa dia bukan orang yang mudah menikah setelah mengalami 2 pernikahan yang gagal. Jawaban itu membuat si Nyonya terkesan. Di gym, Dong-hee mengamati interaksi tersebut dan memperingatkan ibunya bahwa Dahe mungkin seorang penipu. Grace yang berada di dekat mereka memberikan isyarat kepada Dahe. Saat itu, Gwiju tiba. Dahe mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya saat alarm kebakaran berbunyi. Namun Gwiju tampak bingung dan tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nyonya Manhem melihat itu dan merasa hubungan mereka mulai membaik. Ketika Dahe pulang, dia bertanya-tanya mengapa Gwiju tidak mengakui telah memegang tangannya. Dia merasa Gwiju menyimpan sebuah rahasia. Di tempat lain, Dong-hee merasa kecewa setelah melihat kekasihnya yang seorang dokter klinik kosmetik tertawa bersama Grace. Meski dokter itu menjelaskan bahwa mereka hanya berbicara tentang pasien, Dong-hee merasa cemburu. Dia mengajaknya minum bersama dan menyarankan agar mereka segera menikah untuk mendapatkan bangunan senilai 50 miliar. Namun pacarnya itu menolak, mengatakan bahwa mereka harus melunasi hutang sewa sebelum mempertimbangkan pernikahan. Dan dia ingin menikahinya dengan keadaan kedudukan yang terhormat, bukan terlihat untuk uang 50 miliar tersebut. Dong-hee saat itu mengetahui bahwa kekasihnya hanya mencari alasan untuk menolak menikah. Dia tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa alasan sebenarnya adalah karena tubuhnya yang terlalu berat. Dengan tekad, Dong-hee memutuskan untuk mengubah dirinya dan kembali ke gym untuk menurunkan berat badannya. Dia percaya bahwa hanya dengan tubuh yang lebih langsing, kekasihnya akan mencintainya. Di sisi lain, Ina dalam perjalanan pulang merasa bahwa seseorang mengikutinya. Dia berlari secepat mungkin ke toilet umum dan mulai menelepon anggota keluarganya. Namun semuanya sedang sibuk. Neneknya sedang tidur, kakek sedang membersihkan rumah, dan bibi Dong-hee sedang sibuk berolahraga. Tanpa pilihan lain, Ina menelepon ayahnya. Namun yang menjawab telepon adalah Dahe. Dahe segera membangunkan Gwiju meskipun dia sedang mabuk. Saat nama putrinya disebut, dia langsung sadar dan bergegas keluar. Ketika mereka tiba di toilet umum, dia melihat seorang pria mencurigakan memakai helm. Pria itu ternyata anggota keluarga Dahe yang dikirim untuk mengikuti Ina. Gwiju yang mabuk segera menyerang pria tersebut, mengira dia adalah penguntit. Pria dengan helm itu berpura-pura terluka parah setelah ditinju karena dia berkali-kali menerima isyarat dari Dahe. Saat itu Ina keluar dari toilet. Gwiju menghibur putrinya bahwa dia telah mengusir penguntit dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Namun Ina tidak mengerti maksud ayahnya. Mengapa dia mengusir orang tersebut? Karena dia tidak melihat ada kesalahan dari orang yang memakai helm tersebut. Lalu dengan berbisik dia mengatakan kepada Dahe bahwa dia sebenarnya mengalami datang bulan pertamanya. Dahe membantu Ina dengan memberikan pembalut dan meminjamkan baju untuk menutupinya. Setelah mengantar Ina, Gwiju mengajak Dahe untuk minum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dahe teringat momen saat mereka saling berpegangan tangan di mall, tetapi Gwiju tetap menyangkal bahwa itu pernah terjadi. Dahe berasumsi mungkin itu adalah dirinya dari masa depan yang memegang tangannya. Tetapi Gwiju bersikeras bahwa itu tidak mungkin karena meskipun dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak dapat menyentuh apapun. Namun malam itu, Gwiju mencoba kembali ke masa ketika alarm kebakaran berbunyi di mall. Dan saat itu ternyata dia berhasil menyentuh Dahe, membuktikan bahwa kemampuannya telah kembali. Ketika kembali ke masa kini, Gwiju teringat kenangan dengan mantan istrinya dan mencoba kembali ke masa-masa bahagia mereka. Namun setiap kali dia kembali ke masa lalu, Dahe selalu ada di sana yang membuatnya bingung.
Dia kemudian mendatangi tempat kerja Dahe untuk bertanya mengapa dia selalu muncul di momen-momen bahagianya. Cara dia bertanya terdengar seperti pernyataan cinta yang membuat ibunya percaya bahwa Dahe adalah orang penting yang bisa membantu keluarga mereka mendapatkan kembali kemampuan mereka yang hilang. Ibunya kemudian meminta Dahe untuk berhenti dari pekerjaannya dan tinggal bersama keluarga mereka dengan dalih menjadi pengajar dan pengasuh untuk Ina. Kenangan tentang hari kelahiran Ina kembali menghantui Gwiju. Dia ingat bahwa hari itu kapten pemadam kebakaran menggantikan shiftnya agar dia bisa ke rumah sakit. Kapten tersebut kemudian meninggal dalam kebakaran. Saat Gwiju mengingat kembali momen tersebut, dia menyadari bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah saat yang paling menyedihkan bagi orang lain. Dalam penglihatannya, dia melihat pintu rumah sakit yang terang di antara dunia yang abu-abu dan berhasil menyentuhnya. Tanda bahwa dia kini bisa menyentuh benda dari masa lalu. Gwiju segera kembali ke kebakaran di sekolah tersebut dan melihat sendiri kaptennya berlari masuk ke dalam api ketika bangunan itu runtuh. Dan tidak peduli seberapa sering Gwiju mencoba kembali ke masa itu, dia tidak bisa menyelamatkan kapten di momen itu. Hal tersebutlah yang menghantuinya hingga membuatnya tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran. Pada akhirnya atasannya menyarankan untuk menjalani perawatan psikologis dan dia pun meninggalkan pekerjaannya. Sejak saat itu Gwiju sering secara tidak sadar kembali ke momen kelahiran putrinya, tetapi dia hanya bisa menyaksikan semua kejadian itu tanpa daya. Hal ini juga menyebabkan banyak masalah bagi keluarganya, karena kadang-kadang Gwiju tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di hari kecelakaan. Mantan istrinya pernah mengancam akan membawa Ina pergi jika Gwiju terus-terusan menghilang. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan ancaman itu, Gwiju sudah kembali ke masa lalu. Kali ini dia tidak mencoba menyelamatkan siapapun, tetapi berusaha kembali ke masa kini untuk bersama istrinya. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Istrinya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia, sementara Ina selamat. Itulah sebabnya Gwiju tidak memiliki cedera apapun dalam kecelakaan tersebut. Setelah tak ada suatu apapun yang bisa dia lakukan di masa lalu, Gwiju kembali ke masa kini dengan perasaan yang sedih. Dia meninggalkan Dahe yang menunggunya di air mancur karena dia khawatir akan menyusahkan orang lain. Sementara itu keluarga Dahe berkumpul dan ibunya, Baek Il Hong, mencurigai bahwa keluarga Gwiju tidak normal karena mereka memiliki kemampuan supernatural. Dia meminta Dahe untuk mengumpulkan bukti untuk melawan mereka di pengadilan. Keesokan harinya, Gwiju terkejut melihat Dahe pindah ke rumahnya. Dahe mengatakan bahwa malam sebelumnya, Gwiju memberinya buket bunga di air mancur. Keluarga Gwiju tampak senang mendengar berita itu, tetapi dia menyangkalnya. Dia menarik Dahe keluar untuk bertanya tentang kebohongan tersebut, tetapi Dahe bersikeras bahwa tidak hanya memberinya bunga, Gwiju juga memeluknya. Gwiju menduga itu adalah dirinya dari masa depan, jadi dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkan lebih jauh. Sementara itu, Dong-hee bermimpi kembali menjadi model dengan tubuh ramping seperti dahulu kala. Namun mimpi itu berakhir ketika dia jatuh dari treadmill. Saat bangun, dia menerima kabar buruk bahwa apartemen yang dia tinggali akan dijual. Dong-hee pun kembali ke rumah. Di sana dia mengetahui bahwa keuangan keluarganya dalam kondisi yang buruk karena investasi yang salah. Dahe diam-diam merekam percakapan mereka untuk dilaporkan kepada keluarganya. Saat makan malam, Ina membuat mie pedas untuk dirinya sendiri. Dahe mengambil kacamatanya, memintanya untuk menutup mata lalu memperbaiki alisnya. Hal itu membuat Ina terlihat lebih cantik. Saat mata mereka bertemu, Ina tanpa sengaja membaca pikiran Dahe. Ternyata kemampuan super Ina adalah membaca pikiran orang lain ketika mereka bertatapan mata. Dari pikiran Dahe, dia mengetahui bahwa Dahe berencana untuk mengambil alih bangunan keluarga mereka. Keesokan harinya di sekolah, kacamata Ina direbut oleh temannya. Karena rabun jauh yang parah, dia kesulitan melihat sampai seorang teman laki-lakinya mengembalikan kacamatanya. Saat mata mereka bertemu, Ina membaca pikirannya dan menyadari bahwa dia tulus menyukainya. Di tempat lain, Dong-hee mulai mencurigai kekasihnya setelah dia menolaknya untuk makan malam. Saat keluar, dia melihat kekasihnya berjalan masuk ke hotel bersama Grace. Dengan hati terluka, dia diam-diam menyaksikan mereka berciuman di depan kamar hotel. Dia memilih pergi tanpa berkata apa-apa, tetapi keesokan paginya, dia meminta untuk berhenti bertemu sementara waktu. Sementara itu pacarnya, meskipun berpura-pura khawatir, dia merasa lega.
Ketika Guiju membawa sampah keluar, dia melihat sebuah toko bunga. Di sana ada buket bunga yang mirip dengan yang dia berikan kepada Dahe. Saat dia mengambilnya, pemilik toko berkata bahwa buket itu hanya dijual hari ini karena bunganya hampir habis musimnya. Tiba-tiba dia kembali ke masa lalu dengan buket bunga di tangannya. Pemandangan di sekitarnya masih monokrom, tetapi Dahe terlihat penuh warna. Dia berjalan di depannya, berniat menolak sesuatu. Namun sebuah mobil melintas dan dengan cepat memaksanya menarik Dahe ke pelukannya untuk menghindari mobil tersebut. Peristiwa ini membuat Dahe salah paham, mengira bahwa Guiju memeluknya. Kemudian dia melihat buket bunga di tangan Guiju dan mengira itu untuknya. Dahe dengan senang hati menerima bunga itu, mengejutkan Guiju. Di waktu yang sama, Sun Gu sedang menari di aula dansa yang adegannya direkam oleh rekan-rekan Dahe. Sementara itu, Dahe sedang membuat teh dan menambahkan obat ke dalamnya seperti biasa. Tiba-tiba Dong Hee datang dan mengumumkan bahwa dia akan tinggal di rumah itu mulai sekarang. Dia meminta secangkir teh yang sedang dibuat oleh Dahe. Dahe terkejut dan menghentikannya. Dong Hee menyadari perilaku Dahe yang aneh dan langsung bertanya apakah dia mencampurkan sesuatu ke dalam teh itu. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Dahe meminumnya. Setelah itu dia mencuci piring di bawah pengawasan Dong Hee. Namun saat tertidur, Dahe melihat Dong Hee masuk ke sebuah ruangan rahasia untuk memeriksa barang-barang berharga. Dahe yang meskipun mengantuk berat, diam-diam mengikutinya dan merekam adegan itu dengan tujuan mendiskualifikasi Dong Hee sebagai wali. Ketika melihat Dong Hee, Dahe kaget karena Dong Hee terlihat melayang saat mencoba mengambil sesuatu di tempat yang terlalu tinggi. Tak percaya dengan penglihatannya, Dahe lari keluar, tetapi dia membuat suara yang membuat Dong Hee menoleh. Dahe buru-buru pergi menuju kamarnya, tetapi malah bertabrakan dengan Guiju yang langsung menangkapnya. Ekspresinya kembali berubah ketakutan ketika melihat bahwa cermin di dekatnya tidak memantulkan bayangan Guiju. Dia berteriak dan lari ke lantai bawah. Setelah secara tidak sengaja memberikan bunga kepada Dahe di masa lalu, Guiju kembali ke masa kini. Dia melihat kereta bunga sudah pergi cukup jauh. Dia teringat saat memegang tangan Dahe di masa lalu. Bukan karena dia memiliki perasaan, tetapi karena dia tersentuh oleh kemampuan baru yang dimilikinya. Dia pun menceritakan kepada Sun Gu, dan mereka berdua terkejut bahwa kemampuan Guiju telah berkembang. Sun Gu kemudian membawanya ke ruang perpustakaan keluarga Bok yang penuh dengan catatan tentang kemampuan supranatural keluarga mereka selama beberapa generasi. Dia menjelaskan bahwa kemampuan keluarga mereka sering terungkap dalam situasi tertentu. Misalnya, ada leluhur yang mampu mengeluarkan api dari mulutnya. Tetapi dia bisa melakukannya hanya ketika berada di medan perang. Ada juga seorang gadis yang berubah menjadi orang lain di depan orang yang dicintainya. Tetapi dia tidak pernah bisa kembali ke bentuk aslinya sampai dia memahami kebenaran tentang dirinya. Dari cerita-cerita tersebut, Sun Gu menyimpulkan bahwa Dahe adalah kunci kemampuan Guiju. Namun Guiju saat itu meminta semuanya dirahasiakan dulu dan mereka melanjutkan pengamatan. Ketika Guiju masuk ke rumah, dia melihat Dahe berlari ketakutan ke lantai 2 sambil bergumam tentang hantu. Setelah itu Dahe terlihat berjalan ke lantai bawah yang membuatnya semakin kebingungan karena sudah mengkonsumsi pil tidur sebelumnya. Dahe akhirnya pingsan di tempat. Saat itu, Manhem dan suaminya datang, bingung melihat Dahe yang tidak sadarkan diri. Dong Hee menjelaskan bahwa mungkin Dahe melihat dirinya yang terbang sedikit dan menjadi takut. Dia juga menanyakan alasan Dahe masuk ke ruangan rahasia. Namun Nyonya Manhem menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Dahe mungkin hanya kebetulan lewat, karena alasan sebenarnya adalah Dahe memasukkan obat ke dalam teh Nyonya Manhem. Namun si Nyonya tidak mempercayai hal ini dan berpikir bahwa Dong Hee berbohong agar dia bisa mengambil alih bangunan senilai 50 miliar. Keesokan paginya, Dahe bangun dan mengingat semua yang terjadi kemarin. Dia sangat panik bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lihat. Setelah itu, Dahe berganti pakaian dan berusaha menyelinap keluar dari kamarnya. Tiba-tiba, Dong Hee muncul, membuatnya terkejut. Dong Hee bercanda menyuruh Dahe melihat kuku kakinya. Meski takut Dong Hee akan terbang lagi, Dahe memeriksa kuku kakinya dan hanya melihat kuku yang baru dicat. Mereka pun tertawa bersama. Dahe lalu pergi memasak dan membuat telur goreng. Namun si Nyonya turun ke bawah dan menceritakan mimpinya tentang Dahe yang dibawa dengan tandu dari sauna. Mendengar cerita ini, Dahe menjadi sangat ketakutan hingga tidak sengaja merusak masakannya. Saat melihat Dahe tidak makan sarapan, Dong Hee mengejarnya dan memberikan pisang kepadanya. Namun Dong Hee tetap meminta Dahe untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mendengar ini, Dahe langsung membereskan barang-barangnya dan menyelinap keluar dari rumah. Guiju yang melihat ini mengikuti
mengikutinya hingga ke sauna. Di sauna, Dahe memberitahu ibunya bahwa keluarga Gwiju memiliki kekuatan supernatural. Dia mencoba meyakinkan ibunya untuk menghentikan rencana penipuan mereka. Sebaliknya, dia memaksa Dahe untuk segera menikah dengan Gwiju dan mendaftarkan dirinya sebagai wali dari Dahe. Ketika Dahe kembali ke kamarnya, ia menuliskan informasi tentang keluarga Gwiju dan kemampuan-kemampuan yang pernah dimiliki oleh mereka. Dia masuk ke toko serba ada untuk membeli mie super pedas. Yerim mengikutinya dan makan mie bersamanya. Saat mereka sedang makan, Yerim bertanya kepadanya tentang perasaannya terhadap pacarnya. Pada saat itu, Yerim melepas kacamata Ina, sehingga Ina secara spontan membaca pikiran Yerim. Ternyata Yerim juga menyukai pacarnya. Yerim tidak ingin Ina memiliki perasaan untuk pacarnya. Ina terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa pacarnya sangat menyebalkan. Sayangnya kebohongan itu tidak sengaja didengar oleh pacarnya. Ina menyesal dengan apa yang ia katakan. Sementara itu, Yerim melihat Ina dengan senyum yang puas. Meskipun Donghi sangat bertekad untuk menurunkan badannya, di malam hari dia membawa banyak makanan ke kamarnya. Tiba-tiba ia melihat ibunya sedang mengendap-endap di depan kamar Dahe. Sang ibu sangat khawatir dan takut bahwa Dahe akan pergi karena rahasia keluarga mereka telah terungkap. Donghi mengetuk pintu untuk bertanya, tetapi Dahe keluar dan memintanya untuk diam. Kemudian dia masuk kembali ke kamarnya sambil mengingat-ingat kata-kata Gwiju. Dia memikirkan sebuah cara untuk mencetak sertifikat pernikahan. Gwiju mengingat kecelakaan yang dialami oleh Dahe di sauna. Ia kembali ke masa lalu dengan harapan bisa menyelamatkan Dahe dari kecelakaan tersebut. Ketika ia melihat Dahe, ia mengikutinya. Namun secara tidak sengaja masuk ke ruang ganti wanita. Karena terlalu panik, ia kembali ke masa kini. Merasa terkejut dengan apa yang terjadi, Gwiju pergi ke kamar mandi untuk menyiramkan air ke wajahnya. Lalu dia mencoba kembali ke masa lalu. Namun Gwiju malah kembali ke momen saat Dahe panik dan keluar dari ruang rahasia. Ketika Dahe hampir terjatuh, Gwiju berhasil menangkapnya tepat waktu. Dahe mengira Gwiju adalah hantu. Ia mendorongnya dan lari menuruni tangga. Gwiju akhirnya mengerti mengapa Dahe begitu ketakutan hari itu. Dia pun kembali ke masa kini. Ketika ia keluar dari kamar mandi, Dahe juga keluar. Ia memberikan sertifikat pernikahan kepada Gwiju dan mengatakan bahwa Gwiju dari masa depan yang memberikannya. Ia berkata bahwa mereka harus segera mendaftarkan pernikahan mereka. Merasa curiga, Gwiju meminta penjelasan. Dahe akhirnya menceritakan masa lalunya bahwa saat sekolahnya terbakar, seseorang menyelamatkannya. Orang itu adalah Gwiju. Karena itulah ia ingin menikah dengannya. Namun Gwiju mengatakan bahwa urutan peristiwa itu salah. Jika mereka benar-benar memiliki perasaan satu sama lain, barulah mereka menikah. Kemudian dia menciumnya. Ketika mereka berciuman, Dahe tiba-tiba berhenti karena merasa ada seseorang yang mengintip di balik pintu. Ketika dia membuka tirai, ia melihat Donghi terbang di luar jendela. Dahe mundur ketakutan, teringat bahwa seluruh keluarga ini memiliki kekuatan super. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri untuk menghadapi dan menipu mereka. Ia tidur di sofa, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke momen ketika mereka berciuman, membuatnya terbangun dengan panik. Ini membuatnya kesal karena terus teringat momen itu. Keesokan paginya, Gwiju melihat Dahe sedang membersihkan rumah. Memperhatikan Dahe perlahan masuk ke ruang rahasia keluarga yang ternyata ia merencanakan untuk mencari berangkas keluarga demi mencuri cincin pusaka. Tiba-tiba Gwiju memanggilnya, membuatnya terkejut. Gwiju mengatakan bahwa ia tidak suka cinta mereka berkembang terlalu cepat dan merasa bahwa cerita masa depan yang Dahe ceritakan mungkin tidak benar. Ia memintanya untuk menceritakan bagaimana ia menyelamatkannya 13 tahun lalu di sekolah. Dahe menghindari pertanyaan itu dan mengatakan bahwa karena mereka sudah berciuman dan akan menikah, semuanya akan baik-baik saja. Gwiju mengatakan bahwa ia hanya melakukannya untuk menguji apakah ia memiliki perasaan terhadap Dahe, dan ia pun menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki perasaan itu. Dahe langsung menampar Gwiju dan pergi dengan marah. Saat itu di ruang rahasia rumah, Nyonya Manhem terkejut mendapati jam tangan berharganya hilang. Mereka lalu menyelinap ke kamar Gwiju dan menangkap Dahe yang sedang mencoba menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Donghi dengan agresif memeriksa dan mendapati bahwa itu adalah sertifikat pernikahan. Orang tua Gwiju sangat senang dan meminta mereka segera mendaftarkan pernikahan ke kantor distrik. Dahe saat itu sangat terkejut dan tidak percaya. Gwiju dengan tenang menjelaskan bahwa mereka membutuhkan upacara kecil sebelum resmi
resmi menjadi keluarga. Pada titik ini Dahe akhirnya terpaksa mengungkapkan rahasianya. Dia adalah anak angkat diadopsi oleh pemilik Asana. Mendengar hal ini, Nyonya Manhem merasa tidak nyaman dan meminta suaminya untuk menyelidiki latar belakang ibu angkat Dahe. Di depan sauna saat itu Sungu mengawasi dan menelepon detektif untuk menyelidiki rumah Nyonya Ilhong. Sayangnya tindakan itu diketahui oleh Ilhong. Ketika detektif mengenali, ia memberitahunya bahwa Ilhong memiliki riwayat penipuan, pernah menjadi lintah darat, dan selalu memastikan semua utangnya dibayar. Sungu sangat terkejut mendengar informasi ini. Ia segera menelepon istrinya, namun Ilhong sudah berada di rumah keluarga Bok. Ilhong mengatakan kepada Dahe bahwa dia harus berhenti bekerja di panti pijat dan tinggal di sana sebagai pembantu tanpa bayaran. Ia menegaskan bahwa itu bukanlah masa depan yang diinginkan untuk anaknya, terutama karena Dahe sudah 2 kali menikah. Ilhong meminta agar si Nyonya segera memberikan status resmi kepada Dahe di keluarga Bok. Ilhong mengakui bahwa ia dulu seorang penipu, tetapi kini ia telah bertobat dan bekerja keras untuk menebus kesalahannya. Setelah mengantar Ilhong pergi, Dahe bertanya mengapa ibunya datang begitu tiba-tiba. Ilhong menjelaskan bahwa keluarga Bok sedang mencari informasi tentang mereka, sehingga ia datang untuk menghentikan hal itu lebih awal, sekaligus mempercepat proses pernikahan Dahe. Di ruang tamu, Guiju kembali menanyakan bagaimana ia menyelamatkan Dahe 13 tahun yang lalu. Ia merasa Dahe belum memberikan jawaban yang memuaskan. Guiju selalu ingin menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan orang lain, tetapi ia tidak pernah berhasil. Jawaban Dahe sangat penting baginya. Guiju saat itu menyadari bahwa terus-menerus menekan Dahe untuk menjawab pertanyaan tentang masa lalunya adalah kesalahan. Ketika ia kembali ke masa lalu, ia menyaksikan lagi momen ketika Dahe menamparnya dan menghindari pertanyaannya. Setelah mereka berjalan ke arah yang berbeda, ia melihat tali sepatu Dahe terlepas dan raut wajahnya yang kesakitan. Guiju menebak bahwa Dahe tidak ingin membicarakan kejadian 13 tahun lalu karena itu mengingatkannya pada kenangan buruk. Guiju merasa bersalah dan memutuskan untuk berhenti mendesaknya. Ia membantu mengikat tali sepatunya sebelum kembali ke masa kini untuk meminta maaf karena membuatnya mengingat masa lalu yang menyakitkan. 어디 갔다 오는? 또 나한테? Di masa kini, Guiju melihat Ina masuk ke ruang rahasia keluarga untuk mencuri jam tangan. Ia menyadari bahwa Ina adalah pelakunya. Guiju memutuskan untuk mendatangi sekolah Ina dan berbicara dengan wali kelasnya. Di saat yang sama, Dahe juga pergi ke sekolah Ina untuk mengembalikan sepatunya. Ketika Dahe bertanya kepada siswa-siswa di sekolah tentang Ina, ia menyadari bahwa sedikit sekali siswa yang mengenalnya. Bahkan beberapa siswa perempuan menganggap Ina sebagai pelayan Yerim. Tak lama setelah itu, Dahe melihat Ina berjalan bersama Yerim. Yerim memakai jam tangan yang dicuri oleh Ina dan sepatu milik Ina. Dahe mengajak Ina untuk berbicara dan menanyakan apakah semua perilaku anehnya akhir-akhir ini disebabkan oleh Yerim. Ina dengan tegas mengancam Dahe bahwa jika ia melaporkan hal ini, Ina akan membongkar masa lalu Dahe sebagai penipu. Ina mengakui bahwa ia tahu tentang 2 pernikahan sebelumnya yang dilakukan oleh Dahe untuk membalas dendam kepada orang tuanya. Ibunya yang meninggalkan keluarga dan ayahnya yang alkoholik. Pernikahan ketiga menurut Ina berbeda karena Dahe mulai melibatkan emosinya. Dahe saat itu mulai panik ketika menyadari bahwa Ina telah lama menyembunyikan kemampuan membaca pikiran. Ia menghubungi seseorang yang bernama Yungte dan mengatakan bahwa rahasianya telah terbongkar. Ia melihat Guiju di sekolah dan panik, kemudian lari ke gym. Tanpa sadar, ia terkunci di dalam gudang. Ketika mencoba menelepon, baterainya habis. Ia berusaha memanggil bantuan tetapi tidak berhasil. Adegan ini mengingatkannya pada peristiwa 13 tahun lalu ketika teman-temannya menguncinya di gudang lantai 5 sebagai lelucon. Ketika kebakaran terjadi di sekolah, semua orang melarikan diri dengan panik, meninggalkan Dahe yang terkunci. Ia mendengar suara gaduh dan mencium bau asap, mencoba mencari jalan keluar tetapi akhirnya menyerah. Di masa kini, Guiju membuka pintu gudang dan menyelamatkan Dahe. Dahe menangis dan menceritakan kecelakaan 13 tahun yang lalu ketika ia terkunci di gudang lantai 5. Guiju mengingat kembali momen ketika ia kembali ke masa lalu dan melihat sekelompok siswi memohon kepada senior mereka untuk menyelamatkan seseorang di gudang di lantai 5. Dan ternyata orang itu adalah Dahe. Guiju mulai memahami sesuatu dan berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Dahe.
Mendengar itu, Dahe mulai mengingat momen tersebut. Meskipun ia tidak bisa mengingat wajah orang yang menyelamatkannya, Dahe mengenali bahwa pria yang menyelamatkannya 13 tahun yang lalu memiliki luka di lehernya. Sementara itu, Gwiju tidak memiliki luka tersebut. Hal ini membuatnya berpikir bahwa Gwiju bukanlah penyelamatnya. 그 순간 Setelah membantu Dahe keluar dari gudang, Gwiju menerima telepon dari wali kelas Ina. Ia segera pulang dan memberitahu Yungtae tentang keluarga Gwiju yang memiliki kekuatan super. Namun saat itu Yungtae tidak percaya juga dan malah menuduh Dahe membuat alasan karena ia memiliki perasaan terhadap Gwiju dan ingin menghentikan rencana penipuannya. Dahe mengungkapkan bahwa sejak kehadiran Ilhong, sikap keluarga itu terhadapnya telah berubah total. Ia menyarankan agar mereka segera menarik diri dari keluarga tersebut dan menghentikan penipuan ini. Ia akhirnya pergi ke sauna atas petunjuk Yungtae dan menemukan Dahe di sana. Saat berbicara, Dahe menolak membantu Gwiju untuk mengetahui alasan Ina mencuri jam tangan. Ia menyatakan bahwa ia takut pada keluarganya dengan kekuatan super mereka dan meminta Gwiju untuk menjauhinya. Dahe bersikeras bahwa Gwiju bukanlah penyelamatnya 13 tahun yang lalu dan meminta barang-barangnya dikembalikan ke rumahnya. Namun Gwiju yakin bahwa dialah yang menyelamatkan Dahe. Dia mulai memperbaiki diri, berhenti minum alkohol, dan bahkan memasak sarapan untuk Ina. Perubahan Gwiju mengejutkan keluarganya. Dengan kegigihannya, Dahe akhirnya setuju bertemu di sebuah kafe. Di sana, Ina mendekati Dahe dan menanyakan apakah Dahe telah memberitahu ayahnya tentang pencurian jam tangan. Setelah memastikan Dahe tidak melakukannya, Ina meminta Dahe untuk kembali ke rumah dan berjanji tidak akan mengungkap masa lalunya sebagai penipu. Di luar, Dahe berbicara dengan Gwiju dan mengingatkan bahwa Ina telah lama merasa kesepian. Memiliki seorang teman seperti Hyerim adalah hal besar baginya. Meskipun Gwiju tetap harus berhati-hati karena Ina mungkin mencuri lagi. Sungu menjelaskan bahwa kemampuan Gwiju telah pulih sejak bertemu dengan Dahe. Bahkan kini ia bisa menyentuh benda-benda saat dia kembali ke masa lalu. Informasi ini mengejutkan Manhem dan Donghee. Gwiju terus mengejar Dahe. Ia bahkan memintanya untuk mengajarinya memasak sup rumput laut di sauna. Nyonya Ilhong dan Sungu pun datang ke sauna, diikuti oleh Manhem yang hampir pingsan melihat Gwiju mengupas bawang. Di tengah kekacauan itu, Manhem akhirnya setuju tidur di sauna meskipun awalnya tidak nyaman. Namun saat bangun, ia panik dan langsung pulang memperingatkan Gwiju agar tidak lagi pergi ke sauna. Tetapi dia menolak, menegaskan bahwa niatnya adalah untuk menikahi Dahe. Melihat tekad anaknya, Manhem akhirnya menyetujui pernikahan tersebut. Esok harinya Gwiju melamarnya dengan bunga, tetapi Dahe menolak dengan alasan ia tidak perlu diselamatkan. Gwiju mengatakan bahwa keberadaan Dahe yang masih hidup memberinya harapan untuk terus berjuang setiap hari. Malamnya keluarga Dahe merayakan keberhasilan mereka menipu keluarga Bok, tapi Dahe terlihat tidak bahagia dan mencari alasan untuk menghindar. Hari pernikahan akhirnya tiba. Kedua ibu tersebut memamerkan senyum palsu meskipun dalam hati mereka saling membenci. Donghee menemukan obat di kamar Dahe, tetapi Grace mengatakan bahwa itu hanyalah pil tidur. Donghee segera pulang untuk mencari barang Dahe, meninggalkan Grace yang terjebak dengan beban yang berat. Ia bergegas menghentikan rencana Donghee. Donghee menemukan cincin pusaka keluarga Bok dan berniat menjadikannya bukti. Ketika Donghee hendak keluar untuk memberitahu ibunya, ia bertemu dengan Grace dan keduanya terlibat pertengkaran hingga Donghee jatuh dari tangga. Namun ia tidak terluka dan malah melayang di udara. Grace terkejut melihat hal itu, menyadari bahwa Donghee memiliki kemampuan untuk terbang. Sementara itu, upacara pernikahan tetap berlangsung di luar. Di tengah konflik yang semakin rumit, Gwiju menggenggam tangan Dahe dengan wajah yang bahagia. Tetapi Dahe mengingatkan tentang percakapan dengan ayah Gwiju mengenai masa lalunya. Gwiju sering kembali ke momen saat Ina lahir, saat sekolah Dahe juga terbakar. Dahe adalah harapan Gwiju di masa kini. Dengan ingatan ini, Dahe akhirnya mengakui bahwa dia adalah seorang penipu dan keluarga Bok adalah target ketiganya.
Seperti yang Dong-hee prediksi, pada malam itu Dahe memasukkan pil tidur ke dalam teh semua orang kecuali Man-heum. Keluarga Sun-gu sedang membereskan setelah pernikahan. Sementara Dong-hee bertanya kepada ibunya mengapa dia tahu segalanya, tetapi tidak memberitahu keluarga. Sehingga mereka membuang waktu dan uang. Ketika Sun-gu mencoba membela Dahe, Man-heum dan Dong-hee terus-menerus memarahi Dahe. Setelah Dahe pergi, Gwiju terus kembali ke momen pernikahan mereka dan akhirnya mengejarnya. Saat mengejar Dahe, Grace dan Dong-hee muncul. Grace mengungkapkan bahwa Dong-hee bisa terbang, sementara Dong-hee menegaskan bahwa keluarga Dahe adalah penipu. Melihat ini, Nyonya Il-hong menyadari bahwa Nyonya Man-heum tidak terlihat terkejut sama sekali. Man-heum akhirnya menyatakan bahwa jika keluarga Dahe menyembunyikan kekuatan mereka, dia juga akan mengabaikan penipuan mereka. Gwiju kemudian bertanya kepada Dahe apakah semua ini adalah penipuan, termasuk cerita tentang menyelamatkannya dari kebakaran 13 tahun yang lalu. Dahe mengakui bahwa itu juga bohong. Tiba-tiba Gwiju dari masa depan muncul di hadapan mereka. Setelah itu, Gwiju kembali ke masa kini dan menghancurkan surat nikah. Nyonya Il-hong waktu itu mempertanyakan mengapa Dahe menghentikan rencana tersebut. Dahe hanya mengatakan bahwa dia sudah berhenti meskipun keluarganya mulai percaya bahwa keluarga Nyonya Man-heum memiliki kekuatan supernatural. Dahe membantu Ina membeli kacamata baru meskipun tahu Nyonya Il-hong akan marah. Setelah itu, Dahe meminta Gwiju untuk menjemputnya. Saat bertemu, Gwiju khawatir melihat Ina bersama Dahe. Ina menjelaskan bahwa dia datang sendiri dan Dahe telah memberinya makan serta memberikannya kacamata baru. Gwiju mengantar Ina ke mobil, kemudian berbicara dengan Dahe. Dia memintanya untuk menjalani hidup yang berarti, mengingat pengorbanan kapten pemadam kebakaran yang mungkin menyelamatkannya 13 tahun yang lalu. Ketika Dahe berbalik, dia melihat Gwiju dari masa depan tersenyum kepadanya. Gwiju masa depan meminta Dahe menjaga dirinya dan membawanya ke mobil Gwiju masa kini, menyatukan masa lalu ke masa kini dan masa depan mereka dengan penuh emosi. Merasa situasinya mencurigakan, Dahe menolak tawaran Gwiju masa depan. Setelah mereka berdebat sebentar, Gwiju menyadari bahwa Dahe tampak berbicara dengan dirinya dari masa depan. Dia yang dari masa depan memperingatkan bahwa Dong-hee akan dalam bahaya dan meminta Gwiju untuk segera pergi ke gym. Lalu mereka langsung bergegas ke sana dan benar saja mereka menemukan Dong-hee jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Beberapa menit sebelumnya, Grace ingin melihat Dong-hee terbang seperti sebelumnya. Dia mematikan semua lift dan memasang tangga konstruksi di tangga. Dong-hee yang memiliki janji bertemu dengan kekasihnya ragu apakah harus mencoba terbang atau tidak. Saat dia bersiap, Grace muncul dan mendorongnya hingga jatuh. Dong-hee menimpa Gwiju yang baru saja tiba di tempat kejadian. Setelah jatuh, Dong-hee melihat Dahe tidak jauh dari sana dan menyalahkannya atas insiden itu sebelum akhirnya pingsan. Mereka kemudian membawanya ke rumah sakit, khawatir cedera tersebut akan serius. Namun dokter menyimpulkan bahwa Dong-hee hanya pingsan karena kehilangan berat badan yang berlebihan. Bersama Sun-gu, dia segera pergi ke rumah sakit. Begitu tiba, Man-heum langsung menampar Dahe dan memerintahkannya untuk menjauh dari keluarganya. Saat Dahe pergi, Ina melindunginya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke rumah, Dong-hee berterima kasih kepada Gwiju atas bantuannya memperbaiki hubungan mereka yang sempat renggang. Sementara itu, Ina mendesak Gwiju untuk mencari Dahe karena kemungkinan besar dia ditahan setelah menghentikan pernikahan. Di sauna, keluarga Il-hong menginterogasi Dahe tentang kemampuannya yang bisa menyentuh Gwiju saat dia kembali ke masa lalu. Saat itu, Gwiju muncul dan menawarkan kesepakatan kepada keluarga Il-hong. Dia berjanji akan menggunakan kemampuan melihat masa depan untuk membantu mereka kaya dengan syarat Dahe harus selalu bersamanya. Meski keluarganya setuju, Dahe menolak, mengatakan bahwa dia tidak ingin bersama seseorang yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali tanpa peringatan. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Sementara itu, Dahe mencari target baru untuk ditipu. Kali ini targetnya adalah seorang ayah tunggal. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi, di mana dengan kata-kata manis, Dahe berhasil memikatnya. Dia bahkan menjatuhkan cangkir dengan sengaja untuk menciptakan momen simpati. Gwiju yang diam-diam mengawasi melihat semua aksi Dahe. Tak tahan lagi, Gwiju mendatangi mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai suami ketiga dari Dahe. Setelah itu, dia menarik tangannya dan membawanya keluar. Di depan pintu, dia menasehati Gwiju untuk melakukan hal yang lebih berguna daripada terus mengikutinya. Namun saat dia melihat target baru, Dahe langsung mendekati pria tersebut. Sayangnya, istri pria tersebut muncul dan salah paham, mengira Dahe adalah selingkuhan suaminya.
Gwiju lalu mengajak Dahe untuk makan bersama. Dahe bercanda bahwa dia hanya akan pergi jika dibayar 10.000 won per jam. Gwiju setuju dan mereka pergi ke sebuah bar di mana mereka menikmati percakapan ringan. Dahe mengungkapkan bahwa momen-momen kecil seperti pertama kali makan es serut kacang merah atau bersepeda memberinya kebahagiaan. Namun tiba-tiba Gwiju kembali ke masa lalu tepat saat ia baru memulai pekerjaannya sebagai petugas pemadam kebakaran. Dalam kenangan itu, ia ditegur oleh atasannya karena memanjat pohon untuk menyelamatkan seekor kucing. Meski begitu, atasannya sebenarnya bangga kepadanya. Dalam perjalanan kembali ke masa kini, Gwiju melihat Nyonya Il-hong di rumah duka untuk ayah Dahe. Dia menyaksikan bagaimana Il-hong mengambil uang bela sungkawa dan memaksa Dahe untuk menandatangani dokumen asuransi, di mana uangnya akan jatuh ke tangan Il-hong jika Dahe meninggal. Setelah Il-hong pergi, Gwiju mendekati Dahe yang sedang menangis di depan peti jenazah ayahnya. Saat melihat Gwiju, Dahe merasa lega dan menangis lebih keras. Di tempat lain, Dong-hee yang memeriksa rekaman CCTV di gym menemukan bahwa Grace yang telah menjebaknya hingga jatuh. Saat Grace mendekat, Dong-hee mengejarnya dan dengan marah, dia hampir mendorongnya dari tangga. Grace meminta maaf dan mengatakan bahwa dia berpikir Dong-hee akan terbang dan mendarat dengan selamat. Dong-hee akhirnya memaafkannya meskipun masih kesal. Kembali ke Gwiju, mereka melanjutkan kencan. Gwiju kemudian mengusulkan ide untuk membeli es serut kacang merah di kampung halaman Dahe yang menjadi awal perjalanan mereka untuk menggunakan bus. Setelah mendapatkan es serut, Gwiju menggunakan tiket lotre untuk kembali ke masa lalu, di mana dia memberikan semangkuk es serut kepada Dahe yang masih kecil. Dahe bahagia sekali mengingat bagaimana pertama kali dia mencuri roti, namun seorang wanita baik hati malah membayarnya dan memberinya es serut. Wanita itu mengenali Dahe sebagai siswi yang selamat dari kebakaran sekolah. Ketika Gwiju kembali ke masa kini, dia memberikan tiket lotre yang ia menangkan kepada Dahe untuk melunasi utang kepada Il-hong. Dahe juga menyerahkan cincin yang merupakan kenangan dari orang yang menyelamatkannya dari kebakaran sekolah, berharap Gwiju dapat mengembalikannya kepada keluarga kapten pemadam kebakaran. Di sauna, Ina bermain permainan tebak-tebakan dengan Young-tae, di mana yang kalah akan mendapatkan hukuman berupa jentikan di dahi. Tanpa pikir panjang, Ina melepas kacamatanya dan bermain, membuat dahi Young-tae memerah akibat jentikan. Hal ini menarik perhatian Il-hong yang mulai merasa curiga. Kemudian Il-hong menelepon Dahe dan memberikan mobil baru sebagai hadiah. Namun ia juga menyuruh Dahe menjauh dari keluarganya. Sebagai balasan, Dahe menyerahkan tiket lotre yang ia menangkan kepada Il-hong dan memintanya untuk menggunakan uang itu agar Gwiju tidak lagi mengganggunya. Setelah menyerahkan tiket tersebut, Dahe pergi meninggalkannya yang terkejut karena tiket itu diperoleh melalui kemampuan Gwiju. Ia memasuki kamar dan melihat istrinya tertidur dengan tiket lotre dan cincin keluarga di tangannya. Gwiju segera memeriksa brankas dan menemukan bahwa cincin di dalamnya masih ada. Hal ini membuatnya menyadari bahwa cincin tersebut bukan milik kapten yang menyelamatkan Dahe, melainkan miliknya sendiri. Dia kemudian memanggil Dahe dan memberitahunya bahwa orang yang menyelamatkannya dari kebakaran adalah dirinya. Di waktu yang sama, Man-heum bermimpi buruk tentang putranya memberikan cincin kepada Dahe saat kebakaran. Ia memperingatkan Gwiju untuk menjauh dari Dahe, tetapi Gwiju meyakinkannya bahwa nasib mereka telah terikat sejak lama. Ketika Il-hong kembali ke rumah dengan tiket lotre, Dahe melihatnya dan menyadari skema yang dilakukan ibu angkatnya. Il-hong mengejek Dahe dengan nada sinis, memuji kerja kerasnya selama ini. Keesokan harinya, Dahe meminta bertemu dengan Gwiju dan memberitahunya bahwa ayahnya telah tertipu oleh Il-hong hingga diusir oleh ibunya. Ia memperingatkan Gwiju bahwa keluarganya mungkin menjadi target berikutnya dari Il-hong dan memintanya untuk berhenti mengikutinya demi melindungi keluarganya. Mengingat orang yang menyelamatkannya memiliki bekas luka di leher, tetapi Gwiju tidak memilikinya, jadi orang itu bukanlah dia. Maka dia pulang untuk mencari ibunya, tetapi ibunya sedang tidak ada di rumah. Man-heum waktu itu sedang makan malam bersama Dong-hee dan pacarnya. Keduanya menyampaikan ide bahwa di masa depan mereka akan menggunakan gedung itu untuk proyek salon kecantikan dan gym setelah mereka menikah dan mewarisi gedung senilai 50 miliar won. Man-heum merasa pusing dengan masalahnya ketika pacar Dong-hee terus berbicara tanpa henti. Dengan dingin ia bertanya kepada Dong-hee, bukankah pacarnya ini pernah mengkhianatinya? Wajah Dong-hee menjadi sedih dan ia menyuruh pacarnya untuk keluar.
Ketika mereka tinggal berdua, Dong-hee menyadari bahwa ayahnya telah meninggalkan rumah. Ia mengatakan bahwa ayahnya pergi karena merasa kesal dengan kontrol ibunya. Bahkan ia harus menyerah pada mimpinya sendiri demi memenuhi keinginan ibunya, termasuk menikah. Setelah mengatakan itu, ia pergi keluar. Lalu Man-heum keluar untuk membayar, tetapi entah kenapa kartunya tidak bisa digunakan. Saat ia kebingungan, Il-hong tiba-tiba muncul dan membayar tagihannya. Nyonya Il-hong kemudian berkata bahwa wajah Man-heum tampak kurang sehat. Ia bahkan mengundangnya untuk ke sauna di rumahnya. Guru wali kelas memarahi Guiju karena Ina absen tanpa izin. Cemas, dia pergi ke sauna untuk meminta Dahe membantunya mencari Ina. Mereka tidak bisa menghubungi Ina karena ponselnya rusak. Saat keduanya bingung, Young-tae muncul dan mengatakan bahwa ia tahu tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Ina karena ia sering mengikutinya. Maka ia membawa mereka ke tempat-tempat yang sering dikunjungi. Dan mereka tahu bahwa Ina sering makan mie instan sendirian, minum kopi sendirian, dan pergi ke taman bermain juga sendirian. Namun mereka tidak menemukan Ina di tempat-tempat tersebut. Ketiganya memutuskan untuk berpencar untuk mencarinya. Dahe memutuskan pergi ke sauna sementara Guiju pulang. Saat Dahe tiba di sauna, ia hanya melihat Il-hong membawa pria-pria pulang dan Ina tidak ada di sana. Il-hong menunjukkan ekspresi penuh kesungguhan. Ia berkata bahwa ia benar-benar khawatir dan ingin berteman dengan Man-heum karena ingin menyatukan mereka berdua dan tidak berniat untuk menyakitinya. Namun Dahe membalasnya dengan membawa tiket lotre untuk dikembalikan kepada keluarga Bok. Dahe mengatakan bahwa Guiju memberikan uang kepadanya untuk melunasi hutang dan meninggalkan ibu angkatnya tersebut. Namun Dahe memilih untuk tinggal bersamanya karena ia merasa kasih kepada Il-hong yang selalu bersedih karena kehilangan putrinya yang telah meninggal. Namun jika Il-hong berani melakukan sesuatu yang buruk terhadap keluarga Bok, Dahe siap untuk melawan. Kemudian Dahe meninggalkan sauna. Guiju kembali ke rumah tetapi tidak dapat menemukan Ina. Ia mencari di laci dan menemukan ponsel yang rusak. Pada saat yang sama, Dahe juga tiba. Guiju menyatakan bahwa ia bukan ayah yang baik karena telah meninggalkan Ina sendirian terlalu lama dan tidak memahami psikologisnya. Tiba-tiba Dahe melihat Guiju dari masa depan yang memberitahunya bahwa Ina ada di gym sekolah. Keduanya segera berlari ke sana. Yerim yang marah atas apa yang dilakukan Ina kepadanya merencanakan hukuman. Ia diam-diam mengunci pintu ruang penyimpanan dari luar, menjebak Ina di dalam. Saat Ina bangun, ia ketakutan menyadari dirinya terkunci. Ia mencoba mengetuk pintu dan memanggil orang, tetapi tidak ada yang mendengar. Ina merasa takut, khawatir, dan bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Malam itu, Guiju dan Dahe berlari ke gym. Ketukan mereka menarik perhatian penjaga keamanan yang akhirnya berhasil menyelamatkan Ina. Setelah itu, mereka bertiga pergi makan bersama. Ina mengatakan kepada Guiju bahwa ia tidak bisa pergi ke sekolah. Terlalu banyak mata yang memperhatikannya di sana, membuat Guiju bingung. Kemudian Ina lari ke kamar mandi. Dahe mengejarnya dan melihatnya menangis. Ina mengatakan bahwa ia hanya ingin ditemani oleh teman-temannya, tetapi tidak mengerti mengapa semuanya berakhir seperti ini. Dahe mendengarkan dan membagikan pengalaman yang serupa. Ia pernah terkunci di gudang. Saat itu terjadi kebakaran dan untungnya ada seseorang yang menyelamatkannya. Dahe ingin Ina tahu bahwa betapapun sulitnya, selalu ada seseorang yang bersedia mengatasi kesulitan untuk membantunya. Ketika Dahe keluar, ia menyarankan Guiju untuk tidak terlalu banyak bertanya tentang sekolah. Sebaliknya, ia hanya perlu melihat ke mata Ina dan ia akan mengetahui jawabannya. Kemudian mereka berdua pergi ke taman. Guiju mengundang Ina untuk minum kopi, minuman favoritnya, setelah Young-tae memberitahunya. Tetapi Ina menolaknya hingga kopi itu tumpah. Khawatir, Guiju melepas kacamatanya dan menawarkan untuk membersihkannya. Saat itu Ina dan Guiju saling menatap dan Ina membaca pikiran ayahnya. Dia meminta maaf karena telah meninggalkan Ina sendirian selama ini. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya dan meluangkan lebih banyak waktu untuknya. Dia menyadari bahwa kemampuan Ina adalah membaca pikiran orang saat menatap mata mereka. Ina mengatakan bahwa ia tidak ingin Guiju kembali ke saat ia lahir karena saat itu telah membuat kedua orang tuanya menderita. 7 tahun yang lalu saat ibunya mengemudi, Ina secara tidak sengaja melakukan kontak mata dengan ibunya dan membaca pikirannya. Mengetahui bahwa ia lahir pada hari kebakaran, Ina dengan polos bertanya apakah kelahirannya adalah kesalahan. Pertanyaan itu membuat ibunya terkejut hingga menyebabkan kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Ina selalu merasa kelahirannya adalah kesalahan dan menyimpan rasa bersalah.
Setelah memahami situasi putrinya, Guiju memeluknya dan meminta maaf karena tidak mengetahui pikirannya. Ia mengatakan bahwa momen kelahirannya sangat berarti baginya. Kali ini, Ina merasa lebih baik saat menatap mata ayahnya. Kemudian, Guiju membantu Ina untuk belajar mengendarai sepeda. Ketika Ina berhasil, mereka semua sangat bahagia. Setelah itu, Guiju mengeluarkan 2 cincin dan memasangkannya di tangan mereka berdua. Kali ini, Guiju mengakui bahwa ia menyukai Dahe. Mereka saling menatap dan berciuman. Sementara itu, Manhem bermimpi buruk tentang Guiju. Ia pergi ke aula dansa tempat suaminya berada dan memanggil namanya dengan keras, memaksanya untuk pergi. Setelah melihat suaminya, Manhem panik dan mengatakan bahwa ia dan anaknya mungkin akan mati. Dahe kembali ke keluarga Bok. Seluruh keluarga menyambutnya. Mereka pun makan siang bersama dalam suasana yang tidak nyaman. Guiju tidak menyadarinya dan dengan gembira mengatakan bahwa ini seperti mimpi ketika seluruh keluarga makan malam bersama. Ternyata sebelumnya Manhem telah menemui Dahe dan menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu keluarga mereka sedang mengadakan pemakaman untuk Guiju, tetapi itu adalah makaman tanpa jenazah. Hal ini mengindikasikan bahwa 13 tahun yang lalu, Guiju mungkin menyelamatkan Dahe dan meninggal dalam kebakaran tersebut. Mendengar hal ini, Dahe ingin menghentikan Guiju untuk kembali ke masa lalu. Namun, Nyonya Manhem mengatakan bahwa ia telah mencoba mengubah mimpinya saat tahu bahwa ayahnya meninggal tetapi gagal. Jadi, ia ingin Guiju bahagia di saat-saat terakhirnya, meskipun harus bergantung pada seorang penipu. Ia meminta Dahe untuk kembali ke rumahnya untuk membantu Guiju menikmati momen-momen bahagia. Di sekolah, semua orang tahu bahwa Yerim sengaja mengurung Ina di gudang. Kali ini, Yerim dijauhi teman-temannya karena menjalani hidup yang palsu. Sementara itu, Ina dan pacarnya kini menjadi pasangan. Di rumah, Guiju menyarankan kepada ayahnya agar mereka sekeluarga pindah ke rumah yang lebih kecil karena keluarga mereka tidak mampu membiayai rumah sebesar itu. Tiba-tiba, Manhem muncul dan menyetujui permintaan Guiju. Kemudian ia memberi isyarat kepada Sungu untuk masuk ke dalam ruangan. Ternyata keduanya telah membuat kesepakatan untuk kembali demi anak mereka. Ketika saatnya Guiju mati, mereka akan bercerai. Nyonya Manhem ingin Sungu dan Donghi merahasiakan hal ini dari Guiju. Bangunan senilai 50 miliar won itu juga akan menjadi milik Donghi. Semua orang merasa sedih ketika mengetahui bahwa Guiju akan mati. Dia ingin kembali ke momen saat Ina lahir untuk menyelamatkan Dahe, tetapi Dahe menghentikannya. Saat ini, Dahe tidak mengetahui rencana ibu angkatnya. Ia sedang menikmati hari-hari bahagia bersama Guiju dan Ina. Namun hanya Ina dan Guiju yang tidak tahu bahwa Guiju akan mati jika ia kembali untuk menyelamatkan Dahe. 5 hari kemudian, Guiju dan Dahe pergi ke laut bersama. Keduanya dengan gembira berbicara tentang sebuah film. Mereka bertaruh dan siapapun yang kalah harus memenuhi syarat yang diberikan oleh orang lain. Ketika Guiju hendak memeriksa jawabannya secara online, Dahe menyarankan agar ia kembali ke momen saat menonton film itu untuk memastikan dan ia setuju dengan senang hati. Namun tak disangka saat ia kembali, mobil mereka mengalami kecelakaan dan Dahe menghilang. Polisi pun datang untuk menyelamatkan Guiju dan mencari Dahe. Mereka berpikir bahwa Guiju terlalu ketakutan hingga tidak ingat apa-apa tentang kecelakaan tersebut. Polisi mencari sepanjang hari, tetapi pada akhirnya hanya menemukan jaket yang dibelikan Guiju untuk Dahe. Dia memegang jaket itu dan menangis, merasa ditinggalkan lagi. Keesokan paginya, polisi pergi dan meninggalkan Guiju sendirian di sana. Beberapa hari kemudian, Guiju pergi ke sauna untuk bertanya kepada Il-hong tentang hilangnya Dahe. Dia curiga bahwa Il-hong telah merekayasa kejadian tersebut agar terlihat seperti kecelakaan, tetapi dia menyangkalnya dan menangis. Beberapa hari berikutnya, Guiju terus mabuk karena menyesali ketidakmampuannya mencegah kecelakaan tersebut. Manhem melihat ini sebagai kesempatan agar Guiju tidak kembali ke masa lalu. Dia meyakinkan Guiju bahwa kehilangan kemampuannya mungkin adalah hadiah dari leluhur mereka. Sementara itu, Donghi sedang mencoba gaun pengantin. Dia berhasil menurunkan berat badan. Pacarnya sangat bahagia dan terus mendesaknya untuk segera menikah. Meskipun dia ingin menunda karena masalah yang dialami oleh Guiju, namun pacarnya tidak peduli. Namun saat keluar, dia menelepon perempuan lain dan berjanji akan memberinya 1 lantai di gedung Donghi.
Ina pergi ke sauna untuk mencari Hyungtae, satu-satunya petunjuk yang dia miliki. Dia melihatnya di luar dan mencoba bertanya tentang Dahe, tetapi dia menghindarinya. Dia mengenakan kacamata hitam untuk menghindari kemampuan Ina dan masuk ke dalam sauna. Namun Il-hong memaksa Hyungtae untuk kembali ke pantai yang pernah dia kunjungi. Sebelum pergi, dia melakukan kontak mata dengan Ina, dan dari sana Ina mengetahui bahwa Dahe masih hidup dan juga mengetahui alamatnya. Ina segera memberitahu Gwiju bahwa Dahe masih hidup. Ternyata saat terakhir kali Dahe bertemu dengan Manhem, dia menyadari bahwa untuk menyelamatkan Gwiju, semua orang harus mencegahnya menggunakan kemampuannya. Jadi Dahe memutuskan untuk memalsukan kematiannya dengan bantuan Hyungtae. Pada hari kecelakaan itu, Dahe sengaja mengatur agar Gwiju kembali ke masa lalu. Setelah Gwiju pergi, Dahe dan saudaranya merekayasa adegan kecelakaan mobil, lalu membuang jaket ke sungai sebelum pergi. Kembali ke masa kini, Dahe berada di pantai. Gwiju datang mencarinya. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Gwiju mengejar. Dia meminta penjelasan mengapa Dahe berbohong tentang kematiannya. Dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dia memalsukan kematiannya untuk mencegah Gwiju menggunakan kemampuannya demi menyelamatkan nyawanya. Di rumah, ketika tidak melihat Gwiju, semua orang mulai khawatir. Ina mengungkapkan bahwa Gwiju sedang mencari Dahe. Mendengar itu, Manhem menjadi sangat ketakutan. Ina melepas kacamatanya dan membaca pikirannya, menyadari bahwa Manhem tahu semua ini. Gwiju meyakinkan Dahe bahwa jika dia tidak menyelamatkannya di masa lalu, dia juga tidak akan bahagia. Keesokan harinya Gwiju pergi membeli sarapan dan bertemu dengan Il-hong. Melihatnya membeli 2 porsi makanan, Il-hong yakin bahwa Dahe masih hidup. Namun dia bertanya-tanya mengapa Dahe membohongi Gwiju hanya untuk melarikan diri darinya. Gwiju mengatakan bahwa Dahe sebenarnya berusaha menjauh darinya, bukan dari Il-hong. Dia menjelaskan bahwa dia berencana untuk kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Dahe dari kebakaran 13 tahun yang lalu. Gwiju juga menyadari bahwa dia mungkin telah meninggal dalam kebakaran tersebut, dan alasan Dahe untuk memalsukan kematiannya adalah untuk membuatnya tetap hidup. Mereka kemudian sarapan bersama di pantai. Dahe melihat bekas luka di leher Gwiju dan merasa bersyukur dia masih hidup. Dong-hee kemudian menemui Gwiju untuk berbicara. Dia mengenang masa lalunya sebagai seorang supermodel yang terkenal. Dong-hee memiliki kesempatan untuk tampil di posisi puncak pada sebuah peragaan busana bergengsi. Namun Manhem memperingatkannya bahwa dia bermimpi seseorang jatuh dari catwalk dan terluka parah. Karena ketakutan, Dong-hee menolak tampil dan akhirnya seorang model lain menggantikannya. Sayangnya model itu terjatuh seperti yang diramalkan oleh mimpi tersebut. Dong-hee menyesali keputusannya dan merasa karirnya hancur sejak saat itu. Akibatnya, dia melampiaskan kesedihannya dengan makan terus-menerus hingga menjadi gemuk. Manhem yang merasa bersalah berterima kasih kepada Dahe karena telah mendukung Gwiju. Dia mengakui bahwa kemampuannya untuk melihat masa depan bukanlah anugerah, melainkan kutukan karena dia sering melihat hal-hal buruk yang terjadi pada anak-anaknya. Dia juga mengungkapkan mimpi baru-baru ini tentang pernikahan Dong-hee yang tidak bahagia, tetapi dia tidak memberitahunya karena tidak ingin menghancurkan harapannya lagi. Keesokan harinya tunangan Dong-hee mengajaknya melihat apartemen baru. Dia memamerkan betapa dia telah bekerja keras untuk mendapatkan apartemen tersebut. Namun ketika Dong-hee menyebutkan bahwa mereka akan tinggal bersama keluarganya, tunangannya menunjukkan ketidaksenangan. Dia mendesaknya untuk membeli apartemen tersebut sebagai rumah pengantin baru mereka. Dong-hee menjadi curiga atas motif tunangannya. Dahe kemudian menangkap tunangan Dong-hee berselingkuh dan mengambil foto sebagai bukti. Dia mengirimkan foto itu dan mengancam untuk membocorkannya kecuali dia membayar atau membatalkan pernikahan. Saat tunangannya mencoba merebut ponselnya, Hyungtae muncul dan melindungi Dahe, membuat tunangannya tidak berani bertindak lebih jauh. Sementara itu, Gwiju kembali ke masa lalu untuk mengingat kenangan masa kecil mereka. Dia melihat Dong-hee kecil yang rela memberikan makanannya kepada Gwiju kecil yang sedang sakit karena malnutrisi. Melihat Dong-hee makan dengan lahap, Gwiju kecil akhirnya mau makan, dan mereka pun tertawa. Kenangan itu mengingatkannya tentang hubungan mereka yang penuh kasih sayang, membuatnya semakin termotivasi untuk menjaga keluarganya. Gwiju meyakinkannya bahwa jika dia tidak bahagia dengan hubungan pernikahannya, lebih baik dia mengakhirinya. Ketika mereka menemukan bahwa tunangan Dong-hee membawa selingkuhannya ke rumah baru, Grace membawa Dong-hee untuk menyaksikannya sendiri. Dong-hee melihat tunangannya berselingkuh dan langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia juga membatalkan kontrak rumah dan meminta uangnya kembali.
Dalam kemarahan, tunangan tersebut mengejar mereka dan secara tidak sengaja mendorong Grace hingga jatuh dari tangga. Tanpa berpikir panjang, Dong-hee berlari menyelamatkannya. Bahkan jika itu berarti kekuatannya akan terlihat, Dong-hee berhasil menyelamatkannya yang memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Dan dengan gembira mereka berdua pun terbang mengelilingi kota, melupakan semua masalah mereka. Rambut mereka berantakan terkena angin, membuat adegan itu persis seperti mimpi yang pernah dilihat oleh Man-heum. Namun kali ini mimpi itu membawa kebahagiaan bukan kesedihan. Di sisi lain, Il-hong memberikan tiket lotre kepada Man-heum dan meminta agar Guiju dan Dahe menikah. Dahe yang mendengar percakapan itu merasa terkejut karena mengetahui bahwa ibunya adalah dalang di balik penipuan terhadap tunangan Dong-hee. Namun Il-hong mengungkapkan bahwa setelah mendengar kabar kematian Dahe sebelumnya, dia merasa sangat menyesal dan menyadari betapa berharganya hubungan mereka. Saat itu Man-heum masih dihantui oleh mimpi buruk tentang kebakaran. Saat dia terbangun dengan panik, Sun-gu menawarkan segelas air dan berjanji memainkan lagu untuk menenangkannya. Dia diundang untuk menari bersamanya, dan musik yang lembut membuat mereka berdamai. Dari kejauhan, Guiju melihat kebahagiaan orang tuanya dan tersenyum tanpa sadar. Dalam pikirannya, dia kembali ke masa lalu saat orang tuanya muda. Dia menyaksikan mereka menari bersama dalam warna hitam putih, hingga seorang gadis kecil berwarna-warni berlari melewati mereka. Dan itu adalah Dahe kecil. Dia mengikutinya yang sedang diolok-olok temannya karena tidak bisa mengendarai sepeda. Guiju membantu menahan sepeda untuk Dahe, membuatnya merasa bahagia tanpa menyadari ada yang membantu di belakang. Saat itu dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi penuh warna. Pengalaman ini mengejutkannya. Dia mengalami perjalanan waktu yang begitu nyata. Namun saat membantu, Guiju terkena ranting pohon menyebabkan lehernya terluka. Dan dia menyadari bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Dia memutuskan untuk tidak menunjukkan kesedihannya dan bergabung dengan keluarganya untuk makan bersama. Keesokan harinya, dia pergi ke apotek untuk memeriksa lukanya. Apoteker mengatakan bahwa itu hanya reaksi alergi ringan dan akan sembuh dalam seminggu. Tetapi Guiju menyadari ini berarti waktu yang tersisa baginya hanya tinggal seminggu. Mimpi Man-heum terus berlanjut. Man-heum kembali bermimpi tentang kebakaran. Kali ini melihat jam jatuh dari dinding dan orang-orang berjuang di udara. Dia memberitahu Guiju yang kemudian menemui rekannya untuk menyelidiki insiden tersebut. Rekannya berjanji akan mencari laporan kebakaran. Dahe menyadari ada sesuatu yang aneh ketika melihat Guiju mengenakan baju kerah kura-kura di tengah cuaca yang panas. Saat dia tertidur, Dahe mengintip dan menemukan bekas luka di lehernya. Mengetahui waktu Guiju hampir habis, Dahe merasa hancur. Namun Guiju memintanya untuk merahasiakan ini dari semua orang. Hari pertunjukan Ina dimulai. Keluarga berkumpul untuk mendukung Ina. Mereka bertemu dengan keluarga Il-hong yang juga datang untuk mendukung anak-anak mereka. Sementara itu, Guiju menerima kabar tentang lokasi laporan kebakaran dan dia pun pergi untuk memeriksa peta sekolah yang terkait dengan laporan tersebut. Dong-hee menerima pesan teks dari mantan tunangannya yang mengklaim bahwa dia ada di sana, di dekat Ina. Kekhawatiran terhadap Ina membuat Dong-hee pergi ke ruang tunggu di lantai 4 seperti yang diminta. Ketika dia tiba, mantan tunangannya telah menyiapkan ruangan dengan bunga mawar dan lilin, berniat untuk mengungkapkan perasaan dan meminta maaf kepadanya. Tetapi hal itu membuat Dong-hee merasa sangat jijik. Penampilan grup mereka sangat sukses. Setelah pertunjukan, grup itu berfoto bersama, namun Ina menyadari bahwa Yerim telah pergi ke tangga. Ia mendatanginya untuk berbicara. Ina berkata bahwa ia benar-benar ingin berteman dengannya. Ia bertanya mengapa Yerim sangat membencinya. Dan dia pun menjawab bahwa ia merasa Ina tidak tulus. Mereka berdua sama-sama memiliki kemampuan yang istimewa, tetapi Ina tidak pernah memberitahunya. Karena itu, Yerim merasa Ina tidak menganggapnya sebagai teman. Mendengar hal ini, Ina mengakui bahwa ia memiliki kekuatan untuk membaca pikiran orang lain. Yerim pun membalasnya bahwa kekuatannya adalah menarik perhatian orang lain. Ingatan tentang masa lalu muncul kembali. Ia teringat bahwa pakaian itu adalah yang dikenakan Guiju ketika muncul di masa lalu untuk memberitahunya lokasi Ina di ruang gym. Dahe memberitahu Guiju dan Guiju segera kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan misinya. Sementara itu, mantan kekasih Dong-hee mencoba memaksanya untuk kembali bersamanya. Ketika Dong-hee menolak, ia mengancam akan membakar segalanya dengan membawa bensin.
Manhem merasa adegan ini sangat familiar dan menyadari bahwa mimpinya terakhir bukan tentang masa lalu, melainkan tentang kebakaran yang akan terjadi. Ia memberitahu suaminya yang segera menekan alarm kebakaran untuk mengevakuasi semua orang. Di tengah kekacauan, Dong-hee menyadari bahwa tirai pemadam api tersangkut pada lampu dan menggunakan kemampuannya untuk terbang, menurunkan tirai tersebut dan membantu semua orang keluar dengan aman. Untungnya karena semua orang sibuk menyelamatkan diri, tidak ada yang terlalu memperhatikan kemampuannya. Tiba-tiba dinding yang memuat jam besar mulai runtuh seperti dalam mimpi yang pernah diceritakan Manhem. Gwiju datang tepat waktu untuk menahan runtuhan tersebut. Ia menyuruh Dahe untuk segera membawa Ina keluar dari sana. Setelah memastikan mereka selamat, Gwiju bersiap untuk kembali ke masa lalu, mengetahui bahwa waktunya di dunia ini semakin sedikit. Dinding itu pun runtuh dan Gwiju tiba-tiba kembali ke momen saat Ina lahir. Dia pun menangis, merasa akhirnya kembali ke saat yang sangat berarti tersebut. Ia diam-diam mengucapkan terima kasih kepada mantan istrinya. Kemudian ia berlari cepat menuju sekolah Dahe. Kini semuanya tampak penuh warna dan ia bisa menyentuh segala sesuatu. Pada saat yang sama, semua orang bisa melihat Gwiju. Ketika ia tiba, ia melihat seniornya. Dia pun memanggilnya. Kali ini seniornya menoleh sebagai respon. Namun ia tetap masuk ke dalam api untuk menyelamatkan orang-orang. Gedung pun runtuh dan seniornya tewas dalam kebakaran tersebut. Meskipun dia sedih, ia tahu bahwa ia harus tetap rasional. Ia dengan cepat mengambil alat pemadam karena sebelumnya telah membaca peta sekolah. Dengan cepat ia berlari ke gudang untuk menyelamatkan Dahe. Saat tiba, ia melihat Dahe hampir pingsan karena menghirup terlalu banyak asap. Dia memberinya oksigen dan membawanya keluar. Namun saat itu jalan keluar sangat sulit untuk dilalui. Mereka berjuang untuk mencapai jendela di lantai bawah, di mana orang-orang sudah menyiapkan bantalan untuk melompat dari lantai atas. Dia memberikan cincin pusaka keluarga kepada Dahe dan memintanya untuk menjaganya dengan baik. Kemudian ia mendorongnya. Saat dia jatuh ke bantalan, api semakin berkobar dan Gwiju di dalamnya. Kembali ke masa kini, mantan kekasih Dong-hee di penjara karena menyebabkan kebakaran. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Keluarga Gwiju mengadakan pemakaman untuknya. Beberapa tahun kemudian, semua orang menjalani kehidupan baru. Hyung-tae dan Grace mengundang Dong-hee untuk menggunakan kemampuannya terbang dan membantu mereka terbang beberapa putaran di udara. Manhem kini menjadi pelanggan tetap di tempat Nyonya Il-hong. Ia tidur sangat nyenyak di sana dan sering berbagi mimpinya dengan Il-hong. Berkat itu, Il-hong mampu menghindari banyak masalah. Sementara itu, Dahe tidak lagi takut pada api. Ia kini memiliki seorang putra bersama Gwiju, seorang anak laki-laki yang sangat aktif. Namun sekali lagi, keluarga belum tahu apa kemampuan spesial anak tersebut. Manhem bermimpi tentang seorang tamu istimewa yang muncul di rumahnya. Maka dari itu dia meminta Dahe untuk menyiapkan lebih makanan untuk satu orang. Saat Dahe sedang berkemas, anaknya tiba-tiba datang memberinya bola mainan yang hilang kemarin. Dahe bertanya dengan terheran-heran dari mana anaknya mendapatkan bola yang telah hilang tersebut. Sang anak memberitahu ibunya bahwa dia mendapatkannya dari hari kemarin. Mendengar jawaban tersebut, Dahe menduga bahwa anaknya memiliki kemampuan untuk menemukan barang yang hilang. Lalu dia mengambil foto dan mencoba untuk meminta anaknya mencari Gwiju. Anak itu duduk sejenak dan lalu bermain bola lagi. Melihat anaknya yang masih kecil, Dahe berpikir mungkin anak tersebut hanya berkhayal saja. Dan dia pun pergi meninggalkan anaknya bermain bola. Namun ketika dia hendak keluar dari ruangan, dia merasakan sesuatu yang agak janggal di belakang. Dan dia pun menoleh untuk melihat Gwiju berdiri di sana sambil memegang tangan putranya. Dahe dengan emosional menyambut kembalinya Gwiju. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka drama-drama Korea seperti ini, mohon like serta berikan ulasan di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di drama Korea selanjutnya. Annyeong!